Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Perpusnas, dimanapun Anda berada, di Sabang sampai Merauke dan juga keluarga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang pada pagi hari ini mendengarkan kita live streaming dari Radio Studio 19. Radio Studio 19 kali ya. Dari Studio HT 19 Widya Bahana Suara, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, dan tentunya disiarkan secara langsung selain dari radio streaming dan juga ada di YouTube kita di Widya Bahana Suara dan dalam program Agen Perubahan Menyapa pasti dan selama 1 jam ke depan 60 menit. Oke, baik dan sobat perpusat, pada hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 kita melihat di lantai 19 ini cuaca begitu cerah. Secara hatiku, tapi tidak menyilaukan, tidak menyilaukan cuaca yang ada di cuaca nih. Ini operator kita lagi pada berbenah dulu. Yang mengingat kita pada hari ini sangat ceria sekali di sini karena kita udah kedatangan tamu lagi dari agen perubahan dari salah satu pusat yang ada di unit kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dari Deputi Sumber Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Jasa Informasi. Gitu. Jadi ini pusat pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka, dan nanti kita akan berbincang dengan 3 gestar kita ini. Yang satu adalah agen perubahan, yang dua adalah tapi bekerja atau di unit kerja di Pusbangkol ini, dan yang dua lagi memang di bidang, di subbidang apa bidang ya bilangnya? Bidang ya. Bidang dari pusat pengembangan bahan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka. Kok jadi berebut gini ya? Oke, dan tentunya buat Sobat Perpusnas Timur berada yang ingin ini untuk berbincang dengan kita bisa melalui WhatsApp-nya radio kita di 081218045020 dan sekali lagi di 081218045020. Bisa WhatsApp apapun itu berkaitan dengan unit kerja di Pusbangkol pada kesempatan kali ini. Dan tentunya setelah yang berikut ini kita akan berbincang dengan mereka, kita berkenalan dengan mereka, siapa sih mereka, dan buat semuanya saya ingin mengucapkan salam pagi dulu untuk teman-teman atau Sobat Perpusnas yang sudah mulai bekerja sekali lagi di Salemba dan juga yang di Medan Merdeka Selatan yang sedang siap-siap di layanan. Semuanya semangat pagi, tetap bekerja, tetap berkarya, dan keep healthy. Belum closing padahal ya gitu ya. Oke, habis satu ini kita akan kembali lagi di Widya Bahana Suara, Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Widya Bahana Suara, Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, balik lagi Ranjudi Firmansyah, dan kita di studio ini sudah kedatangan 3 gestar kita, sudah sangat siap. Jangan dipegang. Tidak akan mengeluarkan apa-apa itu kalau dipegang Mas Tanta ya. Oke, di depan kita di studio ini sudah ada 3 orang yang akan berjasa di Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengolahan Bahan Pustaka, pengembangan koleksi. Koleksi benar. Udah berlibat amat. Oke, ada siapa saja ini? Ada, silakan dari yang kiri saya dulu, dari kanan dari teman-teman semua. Ya. Buka boleh, kita physical distancing tetap kok. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, teman-teman sahabat Perpusnas. Nama saya Linis Fardia, saya dari bidang pengolahan bahan pustaka. Bidang pengolahan bahan pustaka, oke. Pusat pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka. Nah, kan kalau yang memang dia kerja itu pasti lancar ngomong pusat pengembangan koleksi dan Oke, yang kedua ada siapa ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aditya Setiadi dari bidang akuisisi di Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka. Oke, nah yang terakhir nih, ini udah jadi famous juga di saya. Selamat pagi Mas Yudi dan selamat pagi Bapak Ibu pustakawan yang di Salemba dan di Marselal. Tetap semangat ya, semangat pasti.
Saya Muhammad Ansyari Tantawi dari Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka di bidang pengolahan bahan pustaka, Mas Yudi. Bidang pengolahan bahan pustaka, dan tentunya untuk Tantawi ini siapanya Tanta ya? Iya. Oke, bukan tinta. Mas Tanta biasanya. Mas Tanta, Iya. oke. Mas Tanta ini adalah salah satu agen perubahan dari unit Deputi 1 juga. Iya. Ya, dan nantinya saya informasikan lagi kepada seluruh sobat Perpusnas bahwa tidak hanya saya saja akan menjadi host untuk di acara Agen Perubahan Menyapa, tapi seluruh untuk agen perubahan baik itu pusat, unit Deputi 1 dan unit Deputi 2, Sestamban dan juga Bung Hatta mungkin jauh ya kali. Tapi untuk yang di Jakarta ini nanti akan ada jadwal untuk menjadi host di program berikutnya di Agen Perubahan Menyapa dengan tema yang berbeda tentunya gitu. Jadi, nah pada kali ini kita kedatangan memang dari Pusbangkol, memang dari jadwalnya ini. Dan ini sudah berapa lama sih dari Mas Tanta di Pusat Pengembangan Koleksi ini? Bahan Di pustaka. Pusat Pengembangan Koleksi ini terhitung baru, Mas ya. Dari 2019 kemarin sampai sekarang. Setahun lah ya, belum berangkatan. Iya, saat-saatan kita ini. Ya, baru setahun dan memang langsung ditempatkan di unit kerja Pengolahan bahan pustaka. Pengolahan bahan pustaka. Oke. Nah, untuk Bu Lilis sendiri udah berapa lama, Bu? Saya masuk tahun 2006, jadi di antara semua kayaknya saya paling lama. Apa yang lama? Yang Nggak ada di apa-apa. sini. Nggak apa-apa. Jadi saya kurang lebih sudah 14 tahun di Perpusnas dan di bidang pengolahan bahan pustaka sejak awal masuk. Jadi awal masuk Iya. tetap di situ ya. Oke. Berarti udah olah bukunya, olah bahan pustakanya sudah banyak sekali yang diolah, berarti udah ribuan berarti ya. Mungkin sudah ribuan ya, karena kan Ribuan. memang kita masing-masing ada target harian juga gitu. Target harian. Oke, semuanya bisa target harian Iya. ya. Oke. Nah, ini kalian ini berarti apakah dari awal jurusan yang ilmu perpustakaan? Saya perpustakaan. Perpustakaan. Mas Adit, Kalau saya komputer, komputer dan jadi pustakawan sekarang? Atau- sekarang jadi pustakawan. Oh, in passing berarti Iya. ya. Oke. Nah, dulu saya ikut CPTA. Cepet ya. Nah, coba diklat- dong. Diklat CPTA. Kenapa akhirnya yang bukan dari ilmu perpustakaan tertarik menjadi pustakawan? Nah, kita memperdalam pribadinya dulu nih sebelum masuk ke dalam pekerjaan. Mungkin karena penempatan aja kali ya, karena saya ditempatkan dari awal sudah di akuisisi, memang yang bidang teknis, jadi memang harus menguasai ilmu perpustakaan. Makanya saya ikut CPTA dan akhirnya memutuskan untuk jadi pustakawan. Jadi pustakawan itu sejak 2013. Sejak 2013. Berarti 3 tahun menjadi komputer itu tadi ya? Enggak, sebelumnya bukan peranata, Oh, bukan. staf bidang Staf. akuisisi aja gitu. Oh, Tapi pelaksana berarti. belum fungsional ya. Oh, belum fungsional. Oke, akhirnya 2013 menjadi pustakawan. Dan bagaimana jadi pustakawan rasanya? Alhamdulillah dapat banyak pengalaman sih semenjak jadi pustakawan itu. Oke. Nah, berkaitan dengan pustakawan pasti banyak yang berpikir kita mengglobali dulu ya gini, Iya. bahwa terutama di pusat pengembangan koleksi dan juga pengadaan pustaka pasti ngolah buku gitu kan. Yang difikirkan masyarakat luas pasti buku, ngolah buku saja, padahal tidak hanya buku saja kan diolah, ada hal yang lainnya juga kan gitu. Nah, kita akan berbicara terkait seputar itu supaya masyarakat luas selain dari masyarakat perpustakaan nasional ini mengetahui, karena kita harus terusan promosi, kita harus terus sosialisasi tentang perpustakaan nasional, tidak hanya buku yang kita olah, tidak hanya koleksi buku yang kita ada di sini, tapi koleksi yang lain pun kita ada bahan pustaka tersebut. Apa saja sih bahan pustaka yang diolah di Pusbangkol ini? Coba Bu Lilis. Yang diolah gitu kan. Ibu Lilis bagian pengolahan kan? Pengolahan. Nah, makanya kalau akuisisi nanti sebeda lagi kan pertanyaannya. Yang belanja. Ya belanja. Jadi kalau di pengolahan sendiri selama ini kalau lihat dari jenis bahan gitu. Kalau yang ada di aplikasi itu ada 11 jenis bahan. 11 jenis bahan. Pustaka. Jadi selama ini yang sudah saya pernah melakukan pengolahan dan yang masuk ke Perpusnas yang ke pengolahan itu ada monograf. Itu buku, kemudian ada rekaman suara, rekaman video, kemudian ada peta, ada braille juga ada, kemudian apa lagi ya Mas Tanta? E-resource, naskah kuno, manuskrip itu juga masuk, kemudian foto, majalah, serial, jurnal itu semua kita olah juga. Gitu.
Berarti diolahnya khusus berdasarkan dari ilmu perpustakaan. Berdasarkan jenis bahan sih. Jenis bahan Jenis untuk bahan. diolahnya gitu. Tapi tetap untuk diolah tuh diolah seperti apa sih? Pastinya masyarakat luas berpikir olahnya seperti apa? Apakah sih masakan? Masakan beda kan pengolahannya gitu. Nah, Iya. untuk buku diolahnya seperti apa? Karena ini pengalaman pribadi ketika teman-teman yang di luar perpustakaan bertanya, emang buku diolah seperti apa sih? Diapain diolah itu? Nah, itu coba menulis. Jadi kalau bicara pengolahan itu ada dua, ada ada bicara pengatalogan ya, ada pengatalogan deskriptif dan pengatalogan subjek. Pengatalogan deskriptif itu lebih kepada ciri-ciri fisiknya gitu, ciri-ciri fisik bukunya, tinggi buku, kemudian jumlah halaman berapa, di dalamnya ada ilustrasi atau tidak, kemudian penerbitnya siapa, nah itu lebih ke situ. Kemudian ada pengatalogan subjek itu kita bagaimana cara mengeluarkan subjek, isi topiknya itu apa gitu. Jadi kita ada keluarannya itu berupa notasi klasifikasi dan tajuk subjek. Klasifikasi dan tajuk subjek. Ini pasti masalah perpusnas di luar perlu mendalami lagi tentang ini dan akan kita dalami lagi tapi nanti di program berikutnya ya. Jadi sekarang hanya sebagai generalnya dulu, seperti apa sih pengolahan bahan pustaka itu. Tadi disebutkan ada 11 jenis bahan pustaka yang diolah di bidang ini ya, bidang pengolahan, terus dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan tentunya ya kan, katalog deskriptif tadi ya pasti yang bukan ilmu perpustakaan pasti berpikir apaan itu kan gitu. Nah, ini buat sobat perpusnas dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, sekali lagi nih yang ingin berbincang dan juga ingin mengetahui lebih lanjut lagi apa sih itu tentang pengolahan bahan pustaka dan juga pengembangan koleksinya, ini bisa di 0812 1804 5020 untuk WhatsApp-nya. Jadi sekali lagi di 0812 1804 5020 untuk berbicara atau berkomunikasi dengan kita. Tentunya kan menyapa terlebih dahulu teman kita yang ada di Purwakarta. Juga loh ini loh, ya kan? Ada yang ini ya, ada yang dari Purwakarta, salam buat seluruh pemadam kebakaran se-Indonesia. Nah ini ya, dia ternyata mendengarkan radio streaming kita juga. Terima kasih buat Kang Agus dari Purwakarta yang sudah mendengarkan kita. Juga ada Vika dari Vika dari Cisarua, Bandung Barat. Terima kasih dari Perpustakaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mendengarkan kita juga. Ya, semangat buat perpustakaan dimanapun Anda berada ya, meskipun untuk perpustakaan rumah sakit, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum atau khusus dan yang lain perguruan tinggi juga tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan setelah yang satu ini kita akan ke narasumber berikutnya atau guest star berikutnya, tetap di Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dengan Yudi Firmansyah, dan udah 45 menit nih kita menemani seluruh sobat Perpusnas di mana. Sekali lagi saya ingin menyapa dulu teman-teman yang masih bekerja, yang sedang bekerja dan baru mulai bekerja, baik itu di Salemba atau di Marcella ataupun di luar warga Perpustakaan Nasional yang mungkin dia masuknya jam 9, sekarang baru berperjalanan di luar masyarakat Perpusnas ya gitu. Karena kita mengudara tidak hanya di lingkup Jakarta saja, tapi kita mengudara di Nusantara Indonesia ini ya. Jadi, tapi di YouTube kita juga bisa dengarkan di luar negeri karena kita streaming radio juga kita streaming di YouTube-nya Widya Bahana Suara tentunya. Dan oke, buat sobat Perpusnas, sekali lagi nih tentang pusat pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka, bener ya nyebutnya sekarang ya. Tidak usah menunggu berlama-lama ya, harus benar ya cara berbicaranya. Bahwa tadi berdasarkan bidang, ada bidang akuisisi, ada bidang pengolahan tuh kan, beda lagi nih. Akuisisi dan bidang pengolahan bahan pustaka. Nah, terkait dengan dua bidang ini, otomatis saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, di Pusbang Kosdi, prosedurnya atau kaitannya seperti apa sih? Biar Bu Lilis atau Mas Edit atau Tanta mungkin yang mau ini kayaknya sambil cari-cari materi dulu nih, Bu Lilis nih. Jadi kalau
Kalau misalnya secara alur pekerjaan di Pusbangpal itu diawali dengan akuisisi dulu. Akuisisi gitu. dulu, oke. Jadi di bidang akuisisi yang bagian pengadaan koleksinya, yang belanja, yang ada dan lain. Kemudian diregistrasi ya Mas Edit ya. Ya, jadi Di, jelasin dikit proses pengadaan tuh. boleh. Tadi setelah kita seleksi ya dengan menggunakan alat bantu seleksi, judul-judul mana yang dibutuhkan, kemudian proses pengadaan. Dari proses pengadaan itu sebenarnya serangkaian kegiatan yang bersifat administratif lah ya gitu. Jadi pembayaran, pembelian, dan juga kita memberikan registrasi, pemberian nomor induk, dan juga stempel tanda hak kepemilikan perpustakaan. Jadi bisa stempel, dicap bukunya. Nah, setelah itu dibuatkan laporan ke induk, termasuk juga laporan untuk pengiriman bahan pustakanya. Setelah itu langsung dilanjutkan ke bidang pengolahan. Nah, itu di akuisisi tersebut berarti udah dipilah-pilah nih, mana yang monograf, mana yang peta gitu, mana yang tergantung kartografi jenis gitu. bahan pustakanya. Udah dipilah-pilah. Iya. Nanti tinggal disebarkan atau dikirim ke bidang pengolahan yang memang sesuai dengan kelompok kerjanya juga. itu gitu. Oke. Udah. Jadi akuisisi lumayan berat juga ya, dalam artian selain pembelian, terus ini juga gitu, memilah lagi gitu ya. Iya. Biasanya kalau buku datang tuh udah numpuk lah di ruangan tuh udah penuh. Udah penuh. Wih, ini yang cinta buku pasti Bahagia. loh Bisa ya. baca dulu. Baca dulu. Yakin dong, teman-teman supaya di Pusbangpal rajin baca dong. Wajib baca. Wajib baca. Wajib baca. Wajib baca. baca. Wajib, karena kalau tidak dibaca gimana mau ngolah, ya kan? Iya, betul. Terutama itu dianya itu di kita bahasa pustaka tag 520. Mungkin orang-orang non perpus atau masyarakat umum modalnya itu abstrak. Nah, untuk abstrak itu nggak baca ya nggak mungkin kita dapat abstraknya. Nah, untuk Tanta berarti sering membuat abstrak. Sering. Mungkin para kan ada juga yang para pembuat abstrak, para referen istilahnya yang melakukan penilaian pertimbangan buku gitu Mas ya, akan memahami bahwa pembuatan abstrak karya ilmiah itu lebih mudah daripada novel. Ya, lebih mudah. Ya, jelas. Kenapa lebih mudah ini? Nah, ini sedikit bocoran buat kita semua. Kalau Tanta kan penulis juga nih gitu. Bocornya dong buat kita sendiri abstrak bagus. Dalam pembuatan abstrak karya ilmiah itu jelas yang dimuat di abstrak itu adalah mengapa dibuat penelitian, metodenya apa, kemudian hasilnya itu apa, itu jelas. Untuk novel yang harus kita keluarkan adalah tokoh utamanya ini kenapa. Nah, untuk jawab kenapa ini harus baca mau nggak mau itu ya minimal setengah buku atau cari konflik yang ada di situ, dia itu kenapa, kemudian cari anti klimaksnya, begitulah. Oke, berarti ini lumayan lumayan juga ya. Baca buku berarti ya itu dia, di bidang pengolahan bahan pustaka ini sangat-sangat minat bacanya tinggi ya. Tinggi ya kan? Satu hari bisa berapa judul buku yang diolah Mas Tanta dan juga Ini tergantung Mas ya, karena kan di pengolahan itu kita nggak hanya mengolah, ada juga kegiatan-kegiatan lain. Contohnya kita pernah mengadakan beberapa webinar tentang pengolahan juga, karena lagi masa pandemi ini kan ya. Itu rata-rata sekitar 5 sampai 10 di antara segitu ya. Karena memang ya, terutama apalagi misalnya pengarangnya satu ya alhamdulillah. Namun karena kita pakai RDA, teman-teman itu paling lihat pengarangnya berapa, 30 bisa. Pengarangnya berapa, ini ada satu bukunya tebal biasa dari luar negeri. Pengarangnya 50, 100 masuk semua judul, nama, mantap ya. Iya. Itu bikin lama juga prosesnya seperti itu. Iya, jadi sebelum kita kan pakai RDA itu mulai tahun 2015. Jadi kita uji coba itu sebenarnya dari tahun 2014, 2015. Kemudian kita secara semuanya dipakai sejak 2016 gitu. Semua bahan pustaka kita olah dengan RDA. Nah, yang jadi permasalahan memang dengan RDA itu kalau bisa dibilang memuaskan pemustaka karena titik aksesnya tuh banyak akhirnya gitu. Kan nanti yang kita kerjakan itu kan untuk pencarian pemustaka sebenarnya gitu, untuk retrieval di OPAC kayak gitu. Nah, itu 100 pengarang, kalau yang dapat 100 pengarang lumayan tuh, sehari satu buku doang biasanya. Satu hari satu buku. Karena memang semua sampai titik gelarnya juga dimasukin. Gelar pengarang juga.
Kalau yang mengerjakan tajuk kendali, jadi di pengolahan juga, selain mengolah juga kami tuh mengerjakan yang namanya tajuk kendali nasional. Jadi ada tajuk nama pengarang, tajuk subjek, tajuk badan korporasi, yang nanti keluarannya itu daftar tajuk subjek perpustakaan nasional gitu. Oke, berarti ya lumayan juga ya. Satu status pengarang, satu judul buku satu hari. Iya. Jadi tidak bisa ditarget harus berapa ini ya, tidak bisa. Tapi mungkin target ada. Target tetap ada. Tapi tidak bisa mencapai dalam artian ya tergantung bukunya juga. Seberapa besar atau seberapa banyak pengarang dari penulis apa di judul karya tersebut kan. Gitu. Berarti ini udah bisa dibilang udah di luar kepala dong. Kayak tag tadi 520 kayak buat abstrak, teks apa tag berapa lagi ya? Banyak banget ya. Kalau di pengolahan kayaknya teman-teman pengolahan sudah hafal. Teks sekian itu untuk apa kayak gitu. Nah, makanya kita di sini nanti akan berbagi lagi buat sobat Perpusnas tentunya yang bukan dari unit kerja Pusbangkol, baik itu unit kerja yang lain, kita akan membahas secara rinci terkait dengan pusat pengembangan pusat pengembangan koleksi dan pengembangan pustaka di tiap bidang-bidangnya gitu. Jadi kita akan merinci kembali nanti di program-program berikutnya, dan tentunya kali ini selain dari ini nih tadi pengolahannya gitu, lumayan ribet satu ini gitu. Nah itu apakah ada kaitannya dengan dari pengembangan koleksinya? Nanti ada pembelian juga ya gitu. Nah itu baik dalam dan luar negeri. Nah itu prosesnya seperti apa sih, bisa dijelaskan secara singkat aja mungkin, tidak detail kepada Mas Edit nih, jangan detail gitu. Mas Edit di kelompok kerja apa nih Mas Edit sendiri sebetulnya di akuisisi? Saya di kelompok kerja e-resources. E-resources. Nah oke, di e-resources sendiri ya, karena kan sekarang bisa dibilang era digital. Ya kan, era digital bahwa ya sekarang, tapi buku tidak pernah tergantikan, buku tercetak tidak akan pernah tergantikan gitu kan, berbeda. Dan juga masih ada yang suka membaca buku tercetaknya dibandingkan dengan digital gitu. Nah untuk digital sendiri e-resources sudah kerjasama atau pembelian kemana aja nih gitu? Iya, jadi di web e-resources itu ada lebih dari sekitar 22 database ya. Itu ada, kita langganan e-journal sebanyak 10 database, dan sisanya itu adalah database yang berisikan e-book luar negeri. Koleksinya sih memang masih mayoritas koleksi luar negeri, tapi ada satu database yang isinya terbitan lokal, itu dari Balai Pustaka. Ya, buku Balai Pustaka. Tahun ini kita sudah nggak beli lagi sih, karena kita lebih fokus memperbanyak untuk koleksi yang Ipusnas. Karena Ipusnas memang lebih diminati dan aksesnya lebih gampang kan dari HP dan betul Ipusnas kan makin banyak lagi. Nah untuk Ipusnas sendiri kan dari aku sih berarti ada juga untuk pembelian. Nah itu ke seluruh penerbit di Indonesia kah atau bagaimana? Iya, seluruh penerbit Indonesia. Memang kita Perpusnas ini kan menggandeng pengembangan aplikasinya ya. Itu juga melibatkan peran serta dari penerbit yang ada di Indonesia gitu. Memang untuk mendapatkan penerbit itu sebenarnya agak susah, karena koleksi digital Ipusnas ini kan mungkin baru yang pertama yang masif ya dengan menggunakan sistem perpustakaan digital. Nah untuk mendapatkan penerbit juga agak sulit awalnya, karena kan ini terkait dengan hak cipta si penulis atau apa. Jika bukunya ditayangkan secara digital, orang pasti ini gratis gitu, udah beli aja, baca aja di Ipusnas gratis gitu. Jadi dia nggak akan beli fisiknya. Nah itu salah satu ketakutan dari si penerbit awalnya. Tapi selama ini sih justru malah dengan adanya Ipusnas malah justru seharusnya bisa membangkitkan penjualan si buku fisiknya. Karena kan kalau memang bukunya bagus, itu antriannya akan tinggi di Ipusnas kan. Jadi daripada orang mengantri, orang akan lebih milih membeli fisiknya. Rata-rata nih Mas Edit untuk koleksi itu judul ada berapa eksemplar yang di Pusnas sendiri diakuisisi untuk dilayangkan ke pemustaka? Iya, satu judul itu ada 10 eksemplar. Maksimal itu? Minimal 10 eksemplar untuk pengadaan pertama, tapi ada kemungkinan bisa ditambahkan apabila memang antriannya panjang. Gitu. Jadi selalu di review mana buku-buku yang memang banyak diantri, yang banyak dipinjam. Kalau memang banyak antriannya tinggi, itu pasti akan bisa ditambahkan eksemplarnya. Di anggaran berikutnya, tahun berikutnya berarti? Atau bisa jadi di tahun yang berjalan. Oh gitu, bisa jadi. Kalau misalnya dari awal memang udah tinggi banget, itu bisa ditambah.
Oke, dan yang paling yang diketahui nih sama Mas Edit, ada berapa judul buku yang memang dia ternyata ekspornya lebih dari 10? Banyak. Kalau buku yang paling banyak diminati itu yang pertama itu buku metode penelitian. Itu e-booknya atau di Ipusnasnya atau Di Ipusnasnya. Ipusnasnya? Jadi buku yang paling banyak dipinjam itu buku metode penelitian. Jadi bisa lihat kan bahwa ternyata mahasiswa yang paling banyak menggunakan itu. Apalagi dengan di tengah pandemi seperti ini yang memang kita juga untuk datang ke perpustakaan nih buat sobat perpusnas yang dimana berada menggunakan booking dulu, QR kodenya, dan juga dibatasin satu harinya berapa pengunjung, dan Ipusnas juga membantu sebetulnya kan gitu. Dan ini akuisisi berarti harus lebih giat lagi, harus lebih ini lagi untuk melayani masyarakat bahwa oh iya nih ternyata masyarakat butuhnya buku ABCD, kita harus gitu. Novel sih terutama fiksi yang paling banyak juga. Oh, novel dan Kayak fiksi. bukunya Terelie itu hampir seluruh bukunya itu pasti best. Kayak buku banyak diantri, banyak diminum. Bukunya Terelie itu termasuk. Oke, itu berarti kebanyakan emang ya Fiksi kebanyakan. genrenya anak muda ya. Gitu ya. Berarti kita udah bisa bilang yang menyasar juga sih gitu, target kita buat anak muda, generasi muda zaman milenial kayak gini ya harus kita gandeng juga kan gitu, bahwa minat baca itu tinggi di Indonesia, terbukti dengan banyaknya antrian di Pusnas untuk salah satu. Selama Covid kemarin juga tinggi kok, peminjaman di Pusnas tuh tinggi. Tinggi banget. Melonjak sekitar bulan Maret April. Oh, tapi dan sekarang mungkin menurun karena masyarakat udah bisa datang ke sini gitu ya. Dan juga kita informasi lagi bahwa aplikasi-aplikasi atau layanan koleksi di Perpustakaan Nasional itu secara digital tuh banyak. Ada Hastara, itu kemarin itu Hasanah Nusantara ya, itu naskah kuno, terus ada juga ya Ipusnas, ada e-resources, ada OneSearch ID gitu kan, terus ada banyak lagi yang lainnya. Di buat sobat Perpusnas bisa kunjungi di web perpusnas.go.id untuk melihat ada layanan apa saja di Perpustakaan Nasional Indonesia. Dan ini mengingat waktu kita mau habis, tak terasa udah mau 1 jam nih. Bu Lilis, Mas Edit, juga Mas Tanta, ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Mungkin? Oh iya, dari muda dulu katanya. Muda berarti yang ke lebih muda. Kita dulu. Yang mau sampaikan ya, karena saya juga agen perubahan Mas. Iya, betul, itu dong. Mungkin tetap semangat ya untuk para Bapak Ibu pustakawan, kemudian rekan-rekan pustakawan yang ada di Perpustakaan Nasional baik di Marsella, Salemba, kemudian yang di Bukit Tinggi, Bung Hatta dan Bung Karno. Tetap semangat dan kita harus siap selalu untuk menerapkan nilai-nilai pasti Perpustakaan Nasional. Asik. Nah, pasti apa saja? Profesional, akuntabilitas, transparan, kembali Sinergi. transparan dan integritas. Oke, makasih Mas Tanta dan juga Mas Edit. Kami sampaikan Sudah diwakili sebenarnya. Oh, diwakili ya. Tetap Diwakili semangat saja. aja buat teman-teman pustakawan yang lagi bekerja baik di rumah dan di kantor. Dan tetap jaga kesehatan. Oke, siap. Jaga kesehatan, Bu Lilis. Ce. Sama mungkin ya dengan Mas Edit dan Mas Tanta, tetap semangat untuk teman-teman pustakawan, kemudian jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bahagia. Tetap bahagia, betul. Tetap bahagia biar kita positif terus ya, gitu. Positif dalam kesehatannya, positif pemikiran kita, dan juga kita lupa nih ada satu orang di Pusbako yang ngetik belum menjadi notula pada kali ini. Ada Saskia Iin ya, terima kasih banyak Saskia Iin udah menjadi notula pada kali ini. Tidak bisa kita lihat fotonya, orangnya lagi sibuk untuk mengetik ya agenda pada hari ini. Dan buat sobat Perpusnas di mana berada, tetap jaga kesehatan karena pandemi Covid masih merebak di Indonesia ini. Tetap jaga protokol kesehatannya, tetap menggunakan masker ketika berada di dalam ruangan yang memang jam berdekatan juga, jaga jarak. Setiap bukan masker karena memang ini jaga jaraknya sangat jauh, 2 kilometer saya mau bilang. 2 meter semuanya. Jadi dan juga jangan lupa sering-sering mencuci tangan, tetap di asupan yang gizi juga yang baik. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman dari Pusbangkol. Sampai bertemu lagi nanti di program berikutnya. Dan yang jadi hostnya siap-siap untuk agen perubahan itu jadi hostnya nanti ya. Dan bekerja, selamat berkarya buat sobat Perpusnas di mana berada. Jadi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.